Halo sobat dengerin, welcome to dengerin Scream bersama saya host Magang, Jan, dan Saya Anggun. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang pengalaman horor yang dialami sama teman kita. teman kita yang indigo yang katanya sensitif akan hal-hal hal hal-hal lah itu siapa cowok? Sumpah gua kaget. Jadi kita bakal mengupas tuntas dari pengalaman horornya Yola, pengalaman horornya Yola di kampus, di daerah Kosan. kosan. Kalau cukup waktunya dan cukup nyalinya kita bahas pengalamannya di tempat ini juga. Aduh. Mungkin langsung aja kita perkenalkan narasumber kita yang sangat cantik ini, yaitu Yola. Oke, mungkin nih Yola bisa kenalin diri ke sobat-sobat dengerin. Halo sobat dengerin, aku Yolanda Pelawi dari AI21. Oke nih Jan. Kan kemarin kita juga udah sempat bahas episode pertama ya, hororin juga ya. Iya, hororin pertama tuh ama Faza. Kita Iya. sama Faza kita bahas tentang cerita horor dia. Sekarang kita we want to take it to another level dengan seorang yang benar-benar hidupnya berkecimpung dengan hal-hal begituan. Gimana Gun? Iya, ini pastinya lebih deg-degan, jadi tontonin aja Scream Ya, kali ini. ayo. Kita mungkin tanya awal-awal sebagai orang yang indigo ya bisa sensitif terhadap lihat hal-hal itu. Tuh bener gak sih Yol kayak pertama kali pengalaman pertama tuh gimana emang? Terus gimana untuk terbiasanya tuh pelan-pelannya gimana? Pertama kali aku sadar itu tuh pas SD ya, yang main ke rumah saudara. Nah pas main ke rumah saudara itu tuh diajakin main ke kebun jeruknya. Nah pas balik dari kebun jeruknya tuh kan dia punya anak kecil ya, jadi kan aku mainin mainan anaknya gitu kan. Nah ternyata di depan aku tuh kayak posisi depan aku gitu tuh meja makan. Nah pas lagi mainin terus aku ngeliat ke arah meja makan. Nah di situ ada cewek lagi duduk baju putih kotor gitu kan. Terus mukanya nggak kelihatan jelas banget gitu. Terus aku kayak mungkin ngeliat terus nunduk terus kayak ngeliat lagi loh kok hilang gitu kan. Nah situ tapi aku belum cerita dulu ke ortu. Nah cerita ke ortu itu pas udah jalan pulang. Terus pas cerita ke ortu, ortu nanya kayak kaget nggak tadi pas ngelihatnya gitu kan. Terus aku bilang kaget, kayak ya udah ortu langsung nyuruh berdoa aja gitu. Oke, sangat-sangat serem ya, apalagi Yola masih SD Iya, kan. masih Aduh. SD itu. Gak kebayang Eh, sih kayak dari SD lu bisa lihat hal-hal gitu dan ya eventually kebiasa itu jadi hal-hal yang biasa bagi Yola itu keren sih. Ya Gun. Oke, nih kan biasanya ya orang sensitif itu pasti kan kayak keganggu awalnya bisa ngelihat gituan. Apalagi Yola tuh waktu itu masih SD kan, masih kecil banget gitu kan. Nah, gi- emang apakah Yola merasa gelisah atau rasa takut atau gimana gitu saat pertama kali Yola melihat gitu? Iya awal-awal tuh kayak ngerasa gelisah gitu kan. Tapi kayak lama-lama udah terbiasa karena ya udah tiap hari ngeliatnya jadi begituan kan. Berarti mulai dari SD itu sampai seterusnya tuh udah langsung lihat gitu setiap hari. Ya. Oke, oke. Cukup ya. Kita we cut the shit. Kita langsung Ke intinya. ke intinya ini. Sobat dengerin mungkin yang sering-sering ke kampus mungkin penasaran ya emang di kampus serem gak sih atau di lingkungan yang biasa kita lewat-lewatin apakah hanya ada hal-hal fisikal apakah hal-hal spiritual itu tidak ada di situ. Oke, mungkin langsung aja nih kita tanya ke Yolanya. Apakah di kampus ada tempat-tempat yang Yola hindari gitu? Kalau aku sih tempat yang dihindarin itu nggak ada ya karena Hmm, kalau ketemu begitu kan udah biasa dan menurut aku yang di kampus itu bukan yang tingkat yang horor-horor banget gitu kayak misalnya yang di gedung-gedung kosong itu biasanya yang lebih horor ya. Kalau di kampus nggak, palingan tuh di audit, di toiletnya audit. emangnya kenapa tuh di toilet audit sampai Yola tuh kayak merasa itu tempat yang horor gitu? Pertama kali aku sadar tuh pas lagi kita I Awards. Nah di situ aku ke toilet sendirian. Nah biasalah kan kita ngaca ya cewek-cewek gitu. Nah tiba-tiba dari suara salah satu toilet itu kok kayak ada suara toilet yang kayak apa sih?
ngeflus gitu kan. Nah, kepo ya kok ada orang, terus datengin, kok kosong gitu. Terus ya udah dibalik ngaca lagi, terus kayak gitu lagi. Ya udah sih aku di situ udah sadar. Terus lewat juga dan itu cewek. Tipikal film horor ya, Iya, didatengin tipikal. dulu gitu kalau Tapi ada emang- apa-apa. Emang bisa sekuat itu ya, kayak bisa sampai ngeflash, kayak Iya. ada tata keramanya apa? Dia habis berak apa gimana? Kayak maksudnya kekuatannya bisa sampai ke hal-hal yang real material gitu ya, sedangkan dia kan nggak ada wujudnya gitu. Itu tuh buat mereka-mereka yang kuat. Kuat. Maksudnya ya kalau mereka yang kayak biasa aja tuh palingan cuma nampakin doang. Dan itu pun buat mereka butuh banyak energi mengeluarkan itu gitu. Ya dan kalau kita takut, energi mereka bertambah dong dari ketakutan kita. Mereka senang tuh gangguin kita. Berarti pas kamu buka tuh nggak ada apa-apa tuh, siapa tahu kan dia Iya. lagi gitu. Nggak ada, kosong. Itu mungkin yang setan yang levelnya tinggi. Diketawain loh. Ya, oke, lanjut aja. Ya. Kalau Anggun tiba-tiba hilang, kalian tahu lah karena kenapa. Oh, tidak, aku tidak seperti Inaya ya, suka hilang tiba-tiba. Iya, ya orang itu emang saat ini juga dia hilang meninggalkan saya jadi host. Anyway, untuk kampus mungkin udah biasa ya. Kata Iya. Yola tuh itu udah umum lah di kampus ada apa. Walaupun kita nggak Dan- tahu ya umumnya dan seperti katanya apa. nggak terlalu serem. Nggak terlalu Katanya serem. nggak terlalu serem. Yang Oke. katanya yang paling serem itu tuh di tempat tinggal atau slash kosan di belakang PLN itu, Gun. Untung bukan di situ sih Oh, kosannya. iya. Mungkin nih dari Yola nih, setahu aku kemarin tuh ada cerita mengenai kosan lama Yola yang katanya tuh ada cowok ya di kamar mandinya ya. Iya benar. Oh, itu bisa diceritain gak sih detailnya kayak gimana? Pokoknya itu tuh setiap aku mau ke kamar mandi entah ngapain aja tuh dia selalu kayak ngetok-ngetok gitu loh. Ngantoknya tuh dari luar. Iya, posisinya dari luar. Selalu kayak ngetok-ngetok kayak dan ngetok-ngetoknya tuh bukan yang kalem kayak gitu. Jadi kalian kalau mandi dibuka aja pintunya. Iya. Aduh, gimana dong? Nah, dan itu pernah Adele juga ke kosan main, bukan main apa? Nugas. Nah, dia minjem laptop. Posisinya dia sendiri di kosan. Aku pergi kemana gitu aku lupa. Terus tiba-tiba dari suara kamar mandi kayak ada suara yang grusuk-grusuk gitu loh kayak. Nah, awalnya kayak Adele coba santai kan, tapi lama-lama kok suaranya makin jadi-jadi tuh gitu kan, kok makin kayak gitu. Nah, terus Adele kayak ada ngebutuh ngerjain tugasnya, udah kelar dia langsung keluar. Tapi untungnya Adele nggak diwujudin ya, maksudnya kayak nggak diliatin dia gimana. Atau Yola udah pernah lihat nih wujudnya si hantu itu? Ya kalau dia tuh nggak ngeliatin wajahnya, cuman kayak wujudnya ya wujud cowok gitu. Oh. Kalau di ini kan berarti kosan lama ya. Iya, Kalau kosan di kosan lama. barunya gimana nih Yol? Adakah cerita-cerita? Mungkin Yang pokoknya yang sebelahan kosan sama Yola tuh ya. Haji aja Engkar sih. ya. Oh, iya. Oh, di situ juga ada. Oh, ada ternyata. Oke, mungkin Yola bisa menceritakannya kepada sobat dengar. Itu kayaknya udah pasti didatengin deh. Ntar malam jadwalnya. Iya. Pindah ya dari aku ke sebelah gitu. iya, Dia mungkin iya. udah bosan di daerah aku gitu. bisa. Kalau yang di kosan baru itu nggak beda jauh sama kosan lama. Yang di yang kosan baru sekarang itu juga cowok. Cuman dia kayak lebih ngeliatin gitu. Ngeliatin aku. Oh, tatap-tatapan. Iya. Cuman aku yang nggak mau ya tatapan, nanti tiba-tiba dia jadi suka gimana? Ya, nggak apa-apa sih. Aduh, jangan dong. Aku heran ya. Tatap-tatapan tuh gimana? Apakah 24/7 itu 24/7 dia ada di situ aja kayak menekin diam gini atau gimana? Iya, dia ada di situ. Oh, dia diam Selalu. doang. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Kayak pernah juga kayak sekali-sekali ngintipin gitu. Jadi kan posisi kamar aku itu kan ini kamar, terus ini kamar mandi, tapi kamar mandinya tuh yang nggak langsung kayak langsung toilet apa segala macam, enggak. Jadi di sini kayak ada tempat kosong lagi gitu kan. Nah di sininya itu baru yang toiletnya gitu kan. Nah dia sering yang di sininya itu, yang di kosongnya itu. Dia kayak pernah juga beberapa kali ngintip gitu-gitu.
Terus kayak mengeluarkan suara-suara. Apa suaranya? Ya kayak pernah dengar suara orang siul gitu kan. Aduh, genit ya. Gitu ya. Aduh, agak serem ya sebagai cewek gitu. Walaupun dia berwujud hantu kan agak Terus juga pernah kayak kan aku nih dari kasur mau ke toilet juga nih. Terus kayak pas diri dari kasur tuh kasurnya kok goyang-goyang, suara kasur goyang kan. Nah, terus pas aku lihat arah kasur berhenti suaranya. Terus pas aku mau jalan lanjut lagi ke toilet goyang lagi. Itu dia emang setannya rada ngeselin ya. Iya, rese ya. sangat ya. rese. Mungkin bisa pindah ke sebelahnya, kosan sebelahnya ya gitu. Temenin. Oh ya kebetulan juga kita punya temen ya yang di sebelah. Iya. Kira-kira nih di kosan sebelah ada nggak sih ngeliat kayak gitu? Ada, apalagi di pojoknya, di ujung. Oh, di kamar nomor 5 ya, ada nggak? 5 di tengah ya? Iya. Agak ke ujungnya sih, lebih ke agak ujungnya. Berarti aman ya nomor 5 itu. Iya, aman-aman. Tapi untuk apa ya? Untuk seorang indigo gitu. Kalau udah lama-lama lihat, iya terbiasa. Tapi ada yang jenuh juga ya. Apa sering kaget gitu? Lah, atau udah biasa ya kayak tiap pulang kuliah capek. Sabar. Ya udah lebih bersahabat ya. Iya. Pernah nggak sih kayak dijadiin temen gitu? Iya. Kayak misalnya kayak kita kan ada temen cerita terus kayak tau gak sih aku hari ini lagi capek banget gitu. Aku sendiri lebih nggak mau berkomunikasi. Oh iya. Oh iya sih, lebih baik mencegah juga Iya. ya. Iya. Nanti daripada lebih berdampak lagi kan ke akunya. Iya, benar banget. Kira-kira nih selain kosan, selain PU nih, pengalaman yang paling serem nih Iya. dari Yola tuh apa gitu? Pernah. Jadi posisinya aku lagi baru pindah rumah. Jadi masih baru kayak tidurnya masih bareng sama mama gitu kan. Nah, jadi posisinya kan ngadep mama nih. Miring kan, posisi Iya, miring ngadep iya. ke mama gitu. Nah, terus tiba-tiba dari belakang kok ada yang meluk gitu kan. Terus kan tahu nggak sih kalau misalnya kita kayak orang ketindihan tuh buka mata susah kan. Iya. Nah, terus pas aku nyoba buka mata kayak kebuka dikit gitu kan, terus ngeliat, nah ini mamaku di depan gitu kan, depan aku, terus kayak tiba-tiba yang dari belakang ngomong, ini aku mamamu gitu, terus aku kayak bilang, kok siapa gitu kan, mamamu gitu-gitu, kayak dia ngotot gitu loh sampai berkali-kali ngomong ini aku mamamu gitu, kayak sampai aku ngomong kayak dari dalam hati gitu kan, kayak enggak kok bukan mamaku di depan gitu, sampai akhirnya aku nyebut hilang. Kayaknya saya tanya kehilangan anak gak sih? Iya, bisa jadi dia mungkin juga butuh pelukan. Kenapa nggak dipeluk balik? Ntar dia nyaman sama aku gimana? Iya juga sih. Itu emang powernya beda-beda ya. Tapi apakah dia kayak bisa kayak kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau ada tiba-tiba dia tidur aja di kasur. Ya, bisa nggak? Enggak dong. Oh nggak bisa dia tidur di kasur. Lah, Gak bisa dong kayak rebahan gitu kan maksudnya. Oh, iya. Enggak. Oh nggak bisa. Kurang santai hidupnya. Palingan nih cuman sekilas-sekilas gitu doang kalau mau gangguin doang, tapi kalau kayak yang kegiatan kita sehari-hari yang rebahan enggak. Kalau kayak kosan temenku kan ada ininya. Ini kan kasur, terus ada kasur di bawahnya lagi. Itu kalau kita buka, terus biarin dia tidur di bawah, bisa kali. Bisa Bisa. gangguin dari bawah kan. Iya. Iya bisa. Kita tidur di atasnya, dia tidur di bawah gitu. Kita Iya. jadi host yang baik, tuan Iya. rumah yang baik. Bisa. Bisa. Tapi sebaiknya yang punya kayak gitu mending ditutup aja. Iya. Mending gitu aja, kayak itu lebih baik mencegah tadi ya Iya, dibilang ya. lebih baik Atau nggak mencegah. dibiarin tidur di lantai juga, udah. gitu. Wah, parah. Nggak, no hard feeling ya untuk kesehatan di rumahku. Dia takut ya, takut. Ngomong-ngomong, rumah kosan Anggun tadi udah dibahas. Nah, gue ada pengalaman nih. Aku ada pengalaman di sekitar kompleksku. Jadi aku sama Inaya Posawa, ya, atau Inaya Posawa, kita habis cari ini hadiah Natal lah, tuh. Terus pas balik itu lewat daerah kompleksku yang ada balihonya tuh jangan buang sampah sembarangan, di sini angker. Terus ada poster pocongnya buat nakut-nakutin. Nah, aku liatin Inaya, terus Inaya takut, dia panik gitu. Terus aku bilang, ngapain Naya panik, emang pocong bisa apa? Terus
saat itu juga benar-benar saat itu juga ada yang kayak Inaya kayak garuk leherku kan. Terus aku pikir, Nay, kenapa garuk leher Nay? Terus Naya bilang bukan dia nggak ngapa-ngapain. Itu apakah pocongnya atau kayak pocongnya pakai gigi? Kan tangannya di sini Iya, kan ya, tangannya kan di nggak sini. bisa garuk-garuk gitu. Ya. Pakai hidungnya. Tapi kayak benda solid jadi mungkin gigi ya. Itu sih sebenarnya bukan pocongnya ya. Bukan pocongnya. Tapi yang lainnya gitu. Iya. Emang dia kan Tapi kan tersinggung. ini posisinya lagi naik motor guys. Iya. Boti. Jadi tengah-tengah Naya sama Jan Ada dia. Bisa. Dia jadi orang ketiganya. Oh bisa? Bisa dong. Oh serem juga ya. Bisa ya. Walaupun udah goncengan tuh tetap ada ya. Tetap bakal ada tuh orang Sempit ketiga. Oke. Anggun mungkin ada pengalaman yang serupa gitu. Aduh kalau pengalaman ada sih di daerah dorm kan waktu itu zaman masih maba ya, waktu itu kan masih di dorm kan. Nah emang sih ada sempat beberapa cerita di building aku tuh yang serem gitu, tapi kayak aku sama di situ kayak biasa aja, kayak mandi jam 2 kan itu kamar mandinya pisah kan, kayak mandi jam 2 jam 1 habis sopu kayak ya udah gitu kan. Tapi pernah di saat aku tuh lagi capek-capeknya bener-bener lagi apa ya namanya tuh mental aku tuh lagi yang down banget, terus aku lagi capek gitu kan, terus aku tidur terus aku bangun subuh gitu, terus aku denger kayak suara tuh serame itu gitu loh, dan aku denger juga di kamar aku kayak ada 2 orang tuh lagi ngobrol. Jadi tuh kalau misalnya di dorm itu kan ada 2 kasur kan, aku tidur di sini terus dia ada di sini sama satu lagi ada di meja sini, jadi mereka berdua tuh lagi ngobrol gitu. Terus kayak karena waktu itu aku setengah sadar dan aku capek, jadi aku mengabaikan hal itu gitu. Tapi kira-kira nih dari posisinya Yola sendiri, itu bener gak sih kalau misalnya kayak apa ya, mereka bisa ngelakuin itu gak sih gitu? Kalau misalnya aku lagi capek, aku juga lebih sensitif, terus lebih bisa mendengarkan mereka, lebih bisa merasakan mereka, itu bener gak sih? Bener, karena kalau kita posisinya lagi capek tuh kita lebih rentan kena begituan. Berarti itu bener ada ya? Benar. Ya untungnya sih mereka nggak ganggu Gak sih. ganggu ya. Jadi sobat dengerin FYI ya, kita lagi record ini hari Minggu. Terus kayak gue lihat teman-teman gue, kru kita nih 3 orang main HP, mereka nggak tertarik. Nah kalau kita bahas sesuatu yang lebih asik gitu. Jadi gue buka topik ya. Jadi ini kita ada cerita nih tentang tempat ini juga. Ya. Jadi gini, pas pertama kali kita minjem, ada soalnya kita minjem ruangan ini. Terus satpamnya bilang gini, kalian mau pakai ruangan yang mana, yang 19? Iya, ini kan ruangan 19. Terus hati-hati aja, soalnya ada yang kesurupan katanya di situ. Gitu. Kayaknya Terus- kita nggak bisa bahas sih Jan. Kamu diam, oke? Terus Aku pernah dengar kalau kita bahas takutnya mereka tersinggung Oh, ya, apa. tersinggung. Iya, jadi tapi mending kan nggak kita usah. mau ini aja biar teman-teman kita aware nih, biar kita hati-hati. Coba kalau kita nggak ceritain nih, kita mana tahu kita melakukan sesuatu yang disrespect mereka tanpa sadar. Jadi mending kita aware sekarang dan kita secara sadar respect mereka. Anyway, terus waktu itu kita apa yang gue lupa. Waktu itu juga satpam bilang ini, pokoknya di situ berdoa aja, jangan bengong ya, gitu katanya Yol. Ya, karena emang di sini ada. Iya. Ya ada cukup sampai situ aja sih kalau menurut Tapi aku. gini, apakah kan sepanjang Yola menjadi indigo ya, pasti nggak semua yang Yola lihat sama dong. Iya, beda-beda. Dan tipikal mereka ada yang suka ngeganggu, apakah ada yang suka ngeganggu dan ada yang nggak suka ngeganggu. Iya, yang biasa aja Iya. cuman nunjukin doang Iya. gitu. Tapi apakah level tertingginya nggak suka ngeganggu doang? Apakah ada yang mencelakakan kita gitu? Sejauh ini sih ya, enggak ya. Palingan misalnya nih, kita lagi di jalan kejadian gitu. Terus lagi bawa kendaraan, entah motor, entah mobil, terus kayak pasti ada yang tiba-tiba juga nampakin kan. Nah, itu posisinya kita yang panik. Nah, itu
bakal bisa jadi kecelakaan karena kita sendiri, bukan karena merekanya dong. Iya Mereka sih. cuma nunjukin Iya, doang benar, kayak benar. biasa kan. Benar. Terus kitanya yang panik gitu. Iya. Oke. Emang seremnya kalau hal-hal gini. Ya mending daripada lebih lanjut lagi. Bentar, satu lagi. Ini cerita mengenai Inaya Posawa nih. Inaya Posawa kan kita lagi ngerjain ini. Kita lagi ngerjain tugas lah di sini, waktu itu kita minjem buat ngerjain tugas. Oh, oke. Nah, terus kata ngerjain terus dia bilang gini. Ada Anggun juga waktu itu, Anggun Iya, denger ada, kan? ada. Iya. Dia ke toilet gak sih? Iya, dia tiba-tiba mau ke toilet dulu ya. Tumben dia bilang tuh. Biasanya ke toilet langsung cabut aja dia bilang, "Gua ke toilet ya, bentar." Oke. Terus tiba-tiba kita denger. Iya, kita di dalam sini kita dengar suara teriakan dia. Iya. Dia itu benar-benar mirip banget suara Inaya ya. Bener-bener iya, suara iya. Inaya banget. Makanya salah satu dari kita tuh langsung samperin dia gitu. Takutnya ada sesuatu hal terjadi ke dia atau gimana gitu kan. Nah, terus pas kita tanya, pas balik-balik katanya dia nggak teriak. Nggak teriak sama sekali pas dia di toilet itu. Mungkin sampai situ aja sih. Kayak Kita- kita mau sharing aja Kita gitu. lack of explanation banget itu apa. Apakah itu lumrah Yol sampai bisa teriak itu? Iya. Iya. Kan di sini juga posisinya cewek. Oke. Mungkin dari Yola Tapi menurutku nggak tahu Iya. asli gimana. Selama kita being respected ya, kita jadi orang yang ya nggak ngusilin sesuatu, nggak ganggu, kayaknya kita nggak bakal diganggu juga deh. Iya benar. Ya bener gak? Benar. Iya. Ya itulah. Mungkin dari Yola nih ada pesan untuk sobat-sobat dengerin yang kayak lagi mengalami hal yang sama kayak Yola ataupun lagi diganggu nih. Mungkin dia baru sadar bahwa dia bisa lihat gitu. Iya. Ada nggak sih pesan buat para sobat-sobat dengerin gitu? By the way, kalau ada yang bisa ngelihat, kalau calling kita bahas di sini, oke? Gimana ya tips buat mereka itu? Jadi saran dari aku tuh ya jangan panik, terus nggak usah takut, sama banyak-banyak doanya aja. Oh jadi ada 3 nih guys, gak usah panik, banyak doa, ada satu lagi. Jangan takut. Itu udah biasa aja. Mereka Jadi nggak kalau bakal ketemu ganggu mereka kok. ya welcome aja gitu. Iya. Ya, boleh. Terus kalau gua pernah dengar di ini, aku pernah dengar di channel YouTube siapa ya? Virsa besar. Dia kan sering naik gunung. Terus dia kayak sering banyak pantangan inilah, pantangan itulah, jangan bawa ini, jangan ganjil. Terus jangan bawa ceker ayam ke atas gunung. Karena itu katanya baunya bisa ngundang gitu-gituan. Terus kalau misalnya mulai serem, tendanya ditabur garam. Nah, dia simpulinnya bagus banget. Kata dia gini, hal-hal gitu tuh kalau kalian mau percaya, ya udah percaya aja. Atau kalian gak mau percaya, ya udah itu hak kalian mau percaya. Tapi satu hal yang sangat recommended dilakukan, sebaik-baiknya kalian lakukan itu hormati aja teman-teman. Gak usah jadi orang yang disrespecting kultur atau kebiasaan di suatu tempat. Padahal kalian juga baru. Jadi menurut gua selama kita respect suatu, kita nggak bakal diganggu kok. Bener, kayak anggap aja dia sama kayak kita kan. Iya, Kalau iya. aku nggak ganggu Jan mungkin nggak bakal ganggu aku gitu. Kalau kita kalau Inaya nggak ganggu kita Kita nggak Kita- bakal ganggu Inaya. kita ganggu Inaya sih. Dia emang ya udah dari kita. Kita mau terima kasih banyak nih untuk Yola akan udah jadi narasumber kita hari ini. Banyak juga nih yang udah kita sharing-sharing kan. Yola sharing-sharing ke sobat dengerin dan sebagainya. Makasih banyak ya Yola. Iya, sama-sama. Ya, terus mungkin untuk sobat dengerin selalu ini ya pantengin IG, Spotify. Sama ini bakal diupload di YouTube kita, pantengin ya. Terus kalau bisa like, comment, subscribe, kayak ini bukan charity ya, kita perlu makan juga. Komen, siapa tahu kalian suka Yola ada di ini kan, terus bilang undang lagi dong. Kalau butuh part 2 bilang aja guys. Atau ada saran, komen aja, komen di semuanya kita komen kok. Oke? Oke, and see you on the next episode Bye. of Dengerin. Bye.